ada berita mengejutkan dari pihak berwenang bahwa Sherry yang statusnya korban di kasus ini malah ditangkap karena FBI menemukan banyak sekali bukti bahwa dia bersalah. Kit dan Sherry Papini adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan tinggal di Orange County, California, Amerika Serikat. Mereka mempunyai 2 orang anak. Yang pertama adalah seorang laki-laki bernama Tyler, sedangkan anak keduanya adalah seorang perempuan bernama Violet. Sherry memilih menjadi seorang ibu rumah tangga full-time, sementara Kit, sang suami, bekerja sebagai pramuniaga di sebuah supermarket. Lalu semuanya bermula di tanggal 2 November tahun 2016. Pada sore itu, Kit yang sudah pulang dari bekerja masuk ke dalam rumah dan rumahnya kelihatan sepi sekali. Padahal biasanya anak-anaknya selalu menunggu dia pulang, lalu mereka akan berebut memeluk Kit begitu Kit memasuki rumah. Kit sudah mulai punya firasat buruk ketika ia mencoba menelpon Sherry dan Sherry tidak mengangkat teleponnya. Kit lalu mencoba menelpon daycare tempat Tyler dan juga Violet dititipkan, siapa tahu nih Sherry masih ada di sana. Dan setelah teleponnya tersambung ke daycare itu, salah seorang pekerja mengatakan pada Kit jika Sherry istrinya belum menjemput Tyler dan juga Violet. Kit yang mendengar hal ini panik karena hari udah sore tapi Sherry belum juga menjemput anak-anaknya dan Sherry tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Ditambah lagi, Sherry tetap tidak mengangkat telepon dari Kit. Di dalam hatinya yang paling dalam, Kit langsung tahu jika ada yang tidak beres dengan istrinya. Kit menelpon ibunya untuk meminta tolong agar ibunya bisa menjemput anak-anaknya di daycare dan menjaga mereka sementara Kit konsentrasi untuk mencari Sherry. Setelah menelpon ibunya, Kit menyalakan Find My iPhone untuk mencari lokasi Sherry dan dia menemukan lokasinya di jalur yang biasanya dilalui Sherry untuk jogging. Kit langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di sana dia hanya menemukan HP dan juga earphone Sherry yang tergeletak begitu saja di tanah. Kit makin bertambah panik, lalu ia memutuskan untuk menelpon 911. Tidak lama kemudian, polisi mulai berdatangan dan setelah beberapa jam investigasi dilakukan, Sherry Papini diumumkan sebagai orang hilang di tanggal 2 November tahun 2016. Karena Sherry dan keluarganya tinggal di daerah yang penduduknya tidak banyak, hanya ada satu saksi mata yang melihat Sherry di sore itu. Sayangnya satu-satunya saksi ini juga nggak terlalu membantu karena yang ia lihat hanya Sherry yang lari jogging pakai jaket warna pink di jam 2 siang. Jadi saksi ini tidak melihat Sherry bersama seseorang atau berbicara dengan seseorang yang mencurigakan. Hilangnya Sherry Papini jadi headline besar di Amerika. Kit juga tampil di layar kaca. Ia menangis dan memohon agar siapapun yang tahu keberadaan Sherry segera memberi informasi pada polisi dan juga keluarga. Kasus ini benar-benar mendapatkan banyak sekali perhatian dari warga Amerika. Ada ribuan relawan yang membantu mencari Sherry, ada ratusan orang yang diinterview oleh polisi, dan puluhan surat penggeledahan resmi dibuat untuk menggeledah rumah-rumah orang yang pemiliknya dicurigai oleh polisi. Masyarakat juga mulai membuat akun GoFundMe untuk kasus ini, dan dari situ terkumpul uang $50.000 yang digunakan oleh keluarga Sherry untuk menyewa detektif swasta karena keluarga merasa kecewa dengan cara polisi menangani kasus ini. Polisi dirasa lambat dan juga cara-cara yang dilakukan polisi dinilai tidak efektif. Kemunculan Kit di berbagai media juga menggugah hati seorang Crazy Rich, dan Crazy Rich ini mendonasikan uang sebesar $50.000 bagi siapapun yang bisa membawa Sherry pulang. Siapapun itu, mau itu penculiknya Sherry, mau itu orang yang menolong Sherry, nggak akan ditanyain apa-apa. Jadi bawa aja Sherry pulang dan kalian akan dapat $50.000 tanpa pertanyaan apapun. Sayangnya si Crazy Rich ini nggak mau identitasnya dipublikasikan. Di dunia kriminal, cara ini disebut sebagai reserve ransom karena biasanya penculik yang meminta tebusan atau ransom pada keluarga korban. Nah, kalau reverse ransom itu keluarga yang menawarkan sejumlah uang agar si penculik atau siapapun itu bisa membawa korban pulang kembali pada keluarga. Sayangnya sampai 100 jam setelah uang ini ditawarkan, tidak ada kabar baik
baik yang datang mengenai Sherry. Dan melihat hal ini, si Crazy Rich menaikkan imbalannya dari $50.000 menjadi $100.000. Tapi lagi-lagi cara ini nggak berhasil karena tetap nggak ada kabar apa-apa mengenai keberadaan Sherry. Pada tanggal 23 November, keluarga Sherry dan juga masyarakat menggelar acara pelepasan balon sebagai simbol bahwa mereka merindukan Sherry dan mereka belum menyerah untuk mencari Sherry. Lalu secara mengejutkan, tepat di hari Thanksgiving di tanggal 24 November yang merupakan one of the biggest holiday di Amerika, Sherry ditemukan pada dini hari. Saat itu di jam 4 pagi, seorang wanita bernama Allison menelpon polisi untuk melaporkan jika ia melihat seorang wanita sedang mondar-mandir di jalan raya dan wanita ini kelihatan sedang butuh pertolongan. Polisi langsung datang ke lokasi yang sudah ditunjukkan oleh Allison dan wanita yang disebut sedang butuh pertolongan ini diidentifikasi sebagai Sherry Papini. Sherry Papini segera dibawa ke rumah sakit untuk menerima pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Hasil visum menyatakan badan Sherry penuh luka lebam dan memar dengan warna yang berbeda-beda karena diduga dia dipukuli dalam waktu yang berbeda. Tulang hidung Sherry patah, berat badannya turun drastis, rambutnya yang panjang dipotong dengan asal, dan dia punya bekas luka bakar aneh di pundaknya yang diduga sebagai tanda atau label dari si penculik. Tidak hanya itu, di badan Sherry juga ditemukan 2 buah DNA manusia. Satu DNA seorang laki-laki, sedangkan satunya lagi DNA seorang perempuan. However, pada saat itu belum bisa ditemukan pemilik dari kedua DNA tersebut. Trauma yang Sherry alami membuat dia tidak bisa menceritakan pada polisi apa yang dia alami selama 22 hari selama ia menghilang. Hal ini membuat polisi cari cara lain, yaitu mereka memasang alat perekam di badan Kit dan mereka merekam sedikit demi sedikit kesaksian Sherry. Sherry secara perlahan bercerita pada Kit bahwa penculiknya adalah 2 orang wanita dari ras Amerika Latin. Mereka menculiknya pada saat Sherry sedang jogging lalu membawa Sherry ke rumah mereka. Sesampainya di sana, Sherry diberi tanda di pundaknya dengan menggunakan besi panas yang sangat menyakitkan. Di rumah itu dia disekap di ruangan gelap dan Sherry menerima penyiksaan setiap harinya. Sherry juga mengatakan jika 2 orang penculiknya sangat suka mendengarkan musik Meksiko yang sangat kencang dan Sherry hanya diberi makan nasi, tortilla, dan apel beberapa hari sekali. Sherry sendiri tidak bisa secara jelas menggambarkan sketsa penculiknya karena selama dia disekap, si penculik selalu menutup sebagian wajah mereka sehingga Sherry hanya bisa menggambarkan separuh dari wajah para penculik ini. Sketsa ini disebar kepada publik dan polisi membuat sayembara bagi siapapun yang bisa menangkap atau melaporkan keberadaan 2 wanita ini akan diberi imbalan sebesar $10.000. Namun lagi-lagi sampai beberapa minggu berlalu tidak ada satupun orang yang mengklaim kenal atau tahu di mana 2 penculik ini berada. Sherry sendiri tidak tahu di mana letak rumah penculiknya karena selama di perjalanan saat ia dibawa keluar masuk rumah, matanya selalu ditutup. Kembali lagi pada kesaksian Sherry, ketika ia ditanya bagaimana caranya kamu bisa bebas, Sherry menjawab jika pada hari itu penculiknya bertengkar dan salah satu dari mereka pergi meninggalkan rumah. Lalu salah satu penculiknya yang masih berada di dalam rumah menutup mata Sherry dan menyeret Sherry memasuki mobil. Ia membawa Sherry menuju ke suatu tempat yang sepi dan begitu saja melepaskan Sherry di sana. Kesaksian Sherry ini dianggap aneh oleh beberapa profiler kriminal karena yang pertama, jarang sekali ada 2 orang penculik wanita. Yang kedua, jarang sekali ada penculik yang udah susah-susah membuat label pada tubuh korban, tetapi malah melepaskan korban begitu saja. Yang ketiga, jika memang penculiknya 2 orang wanita, kenapa ada DNA laki-laki pada tubuh Sherry? Dan yang keempat, apa sih sebenarnya motif dari penculikan ini? Kasus ini anyep begitu saja selama beberapa tahun sampai tiba-tiba di awal Maret tahun 2022, ada berita mengejutkan dari pihak berwenang bahwa Sherry yang statusnya korban di kasus ini malah ditangkap karena FBI menemukan banyak sekali bukti bahwa dia bersalah. DNA laki-laki pada tubuh Sherry cocok dengan DNA laki-laki yang bernama James Reyes. Dan James ini adalah mantan pacar dari Sherry Papini di tahun 2006. Jadi selama ini kesaksian Sherry adalah bohong belaka. Dia tidak diculik, tapi dia tinggal di rumah mantan pacarnya atas kemauan dia sendiri. Dan rumah James berada di Shasta County yang jaraknya hampir 1000 km dari rumah Sherry. Sherry sudah merencanakan semuanya begitu matang. Selama di rumah James,
James, dia mengurung diri di ruangan gelap untuk menjiwai perannya. Setiap hari dia makan sedikit sekali agar berat badannya turun drastis, lalu dia memukuli dirinya sendiri, bahkan dia yang menyiapkan besi panas untuk membuat label pada pundaknya. Dan ternyata Sherry dan James sudah lama sekali berhubungan satu sama lain menggunakan sebuah ponsel prabayar rahasia. Tetapi diduga Sherry melakukan semua ini bukan hanya karena motif perselingkuhan, tapi ada motif yang lebih kuat, yaitu Sherry ingin jadi pusat perhatian. Sherry diketahui punya riwayat perilaku yang kurang baik di masa lalu. Sherry seringkali berbohong dan melebih-lebihkan sesuatu untuk mendapatkan perhatian. Sherry sering mencuri uang dan barang-barang milik orang tuanya ketika ia remaja. Ia juga pernah dengan sengaja melukai dirinya sendiri dan ngomong ke semua orang bahwa ibunya yang sudah melukai dia. Dan yang lebih parah lagi adalah dia pernah menulis artikel yang isinya rasis kepada ras Amerika Latin. Dia menulis bahwa dia pernah berkelahi dengan seseorang dari ras Latin, dan Sherry menulis banyak sekali hal-hal kurang baik mengenai orang-orang dari ras ini. Kalian masih ingat kan jika Sherry menggambarkan penculik imajinasinya sebagai dua orang wanita Latin? Bahkan dia menggambarkan dengan jelas jika dia dikasih makan nasi dan tortilla. Lalu dia juga cerita kalau penculiknya sering sekali muter musik Meksiko dengan kencang. Dan semua itu adalah stereotip yang mengarah pada ras Amerika Latin. Sherry Papini diduga memberikan kesaksian palsu dan menyebarkan berita palsu, dan ia mengakui semuanya pada akhir Maret tahun 2022. Hingga sekarang kasus ini masih berjalan dan persidangan akhir akan digelar pada bulan Juli tahun 2022. Lalu bagaimana dengan Kit, suami Sherry? Kit tentu saja sangat kecewa mengetahui semuanya dan ia menggugat cerai Sherry di bulan Maret tahun 2022.